Ya, salam semua. Ya, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai, dan kali ini ada acara spesial kita di malam Minggu ya, bersama dengan Pak Bram. Mana kita sapa dulu Pak Bram. Shalom Pak Bram, selamat malam. Ya, shalom brother, shalom. Ya. Ya, ini ya temanya adalah tempat berkat yang Tuhan sediakan ya, begitu ya Pak Bram ya. Oke, sebelum kita ke sana mungkin kita akan terlebih dahulu buka dengan doa dari Sister Aling. Mohon kesediaannya Sister Aling untuk buka dalam doa. Ya, baik. Terima kasih Bro Agus. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pembelajaran kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Sekali lagi kami bisa bertemu pada malam ini di kelas Sema Adonai dan juga dalam keadaan sehat untuk bisa kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kiranya selalu ada penyertaan-Mu di dalam kelas pembelajaran kami dan juga pimpinan-Mu. Dan berkatilah Bro Agus yang menjadi moderator dalam kelas kami kali ini. Mampukan Bro Agus untuk bisa memimpin kelas ini dengan baik, dengan benar, dan dengan lancar sampai kelas pembelajaran ini selesai. Dan berkatilah juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat melakukan pekerjaan mereka, tugas dan dengan baik dan bertanggung jawab sampai kelas ini selesai. Dan juga berkati internet kami ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun kendala dalam internet jaringan kami ketika kelas pembelajaran kami ini berlangsung, dan bisa menyelesaikan kelas ini sampai selesai. Dan berkati juga Pak Bram yang akan menjadi narasumber menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam ini di kelas kami. Urapi setiap perkataan dari Pak Bram, sehingga Pak Bram bisa menyampaikan dan mengajarkan kepada kami kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan juga berkati kami semua yang ada di dalam ruangan ini maupun di live YouTube yang mendengarkan. Berikanlah kami hikmat daripada-Mu ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk bisa menerima firman kebenaran-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Dan mampukanlah kami untuk bisa memahami dengan baik dan benar akan firman yang disampaikan kepada kami. Dan mampukan firman itu menjadi rema ya Tuhan di dalam diri kami, dalam hati kami, sehingga kami mampu melakukannya, mengajarkan dan memberitakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghancurkan, mengganggu kelas pembelajaran kami dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dengan antara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Sister Aling atas doanya ya. Dan kita mungkin langsung aja ke Pak Bram untuk pembahasannya. Silakan Pak Bram untuk materinya. Baik, ini sorry agak gelap ya karena saya dikunjungi oleh cucu, jadi mereka di ruang jasa yang saya pakai untuk live. Jadi saya yang ngungsi, sehingga lampunya agak kecil gitu ya. Ya, baik. Shalom Aleichem, Beshem Adonai, Yeshua HaMashiach yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjadi Raja dalam hidup kita, yang bertahta atas kehidupan kita, yang berkuasa untuk memelihara hidup kita dari waktu ke waktu, di mana saat ini kita kesempatan kembali untuk berdua sekaligus menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita yang ada di Zoom maupun di live chat, dan juga mereka yang akan menyaksikan kembali siaran ulang. Ya, semoga sepanjang hari ini kita semua, bahkan saudara sekalian, mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang Maha Suci, yang diiringi dengan
berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat ilahi yang datangnya daripada dirinya. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul atau tema yang kita akan bahas yaitu menuju tempat berkat yang Tuhan sediakan. Didasarkan pada kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Ya, kalau kita mendengar temanya ini biasanya orang-orang Kristen pada umumnya suka ya, senang ya bila kita berbicara soal berkat Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan. Ya, next brother, ke temanya, sampai ke tema. Ya, jadi kalau kita berbicara berkat Tuhan itu memang orang-orang Kristen senang sekali, dan siapapun pasti senang ya, tanpa terkecuali siapapun akan senang dengan yang namanya berkat. Kemudian apabila kita mendengar di suatu tempat itu berkatnya melimpah, kita mau ke sana kan. Setiap orang mau ke sana, bahkan kalaupun dia punya pekerjaan ditinggalkannya kemudian melamar juga ke tempat itu, karena berita yang didapat adalah wah, menyenangkan. Istilah yang biasa dipakai adalah tempat yang basah ya. Nah, oleh karena itu mari kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Silakan bro, boleh bacakan untuk kita sekalian bro Agus. Next di bawahnya itu ada teksnya, aku selipkan kalau bro mau baca langsung juga. Ya. Apa tadi ayatnya, Pak Bram? Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Oke. Kejadian pasal 11 ya. Bentar ya. Pasal 12 ya, Bro Agus. Pasal 12, Kejadian 12. Kejadian 12 1 dan 2. Oke. Oh, bentar. Udah. Sorry. Oke. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Amin. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan. Itu bisa biar teksnya ditampilkan. Oke, teksnya Pak Antara. Terus sampai ke ayat Alkitab. Terus sekali lagi. Ya. Nah, jadi dalam 2 ayat ini kita mau berbicara tentang tema yang tadi kita munculkan, yaitu menuju tempat berkat yang Tuhan sediakan. Jadi berkat itu tidak datang dengan sendiri. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, entah itu berkat jasmani maupun berkat rohani, itu tidak datang sendiri. Tuhan sudah sediakan berkat, tetapi kita harus mendatangi, mencari. Tuhan Yesus juga ketika mengajar dia katakan, carilah maka kamu akan mendapat. Ya, jadi kita harus cari, berarti pergi. Ya, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Jadi runutannya jelas, minta, kemudian mencari dan mengetuk. Nah, di sini di dalam ayat Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 2 ini jelas. Ya. Di mana
ayat ini kita lihat bahwa Tuhan berfirman kepada Abram dan berjanji untuk memberkati Abram di dalam ayat-ayat ini. Nah, di sini ya tempat di mana janji berkat yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Abram. Jadi ketika Allah berfirman kepada Abraham, dikatakan pergi, artinya harus ada sebuah tindakan untuk mencari. Aktif, bukan pasif. Nah, untuk mendapatkan berkat itu, kita sebagai orang Kristen itu harus aktif. Banyak orang Kristen malas. Maunya segala sesuatu disediakan tanpa bekerja. Nanti kita lihat apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan. Ya. Jadi di sini, di dalam kedua ayat ini, Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham. Nah, ada 4 janji berkat yang akan diberikan Tuhan kepada Abram. Ada 4. Ya. Nah, apa berkat-berkat yang tercantum di dalam ayat ini yang hendak disampaikan Tuhan kepada Abraham sebagai orang yang beriman? Dan tentu kalau kita berbicara orang beriman, maka hari ini bila kita orang beriman, maka janji-janji itu pun berlaku untuk kita. Karena janji-janji itu tidak berlaku surut, tetapi terus progres bagi setiap orang percaya. Jadi ada 4 janji berkat Tuhan. Next bro. Ya, ada 4 ya, ada 4 janji. Di mana Tuhan berjanji untuk berkat-berkat ini akan diberikan kepada Abram. Ketika Tuhan suruh pergi. Jadi, di sini kita mengerti bahwa ketika Tuhan suruh pergi, tetapi bukan hanya suruh pergi, tapi Tuhan punya janji kepada Abraham. Ya, Dia punya janji kepada Abram. Janji untuk apa? Janji untuk memberkati. Jadi dengan demikian, kalau Tuhan menyuruh Abram pergi, dan Tuhan berjanji untuk memberkati, berarti ada berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk akan diberikan kepada Abram bila Abram melaksanakan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan suruhkan. Nah, yang pertama, kita mau lihat berkat yang pertama yang hendak diberikan oleh Tuhan ketika Tuhan berjanji untuk memberikan berkatnya. Yang pertama, berkat yang pertama adalah Tuhan berjanji akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Itu janji yang pertama. Di mana kamu pergi karena aku mau menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Luar biasa jadi Abram ini. Tuhan sudah sediakan berkat bangsa yang besar untuk dirinya. Ya. Jadi bila Tuhan berjanji untuk memberikan sesuatu, saudara dan saya harus seperti Abraham. Abram itu percaya, walaupun dia belum melihat janji berkat itu secara real, tetapi dia percaya dengan janji Tuhan itu. Maka dia pergi. Nah, ada banyak orang Kristen tahu janji firman Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi mereka banyak bertanya, apa iya? Ini kan teksnya ngomong begini. Tapi apakah realitanya nanti seperti itu atau tidak? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Banyak orang Kristen terus bertanya tentang menanyakan firman Tuhan. Apakah itu terjadi atau tidak? Atau bagaimana? Nah, Abram tidak pernah bertanya ketika Tuhan suruh pergi dan berjanji untuk memberkati dia menjadi bangsa yang besar. Dia nggak pernah pertanyakan bagaimana caranya. Ya, kita juga tahu bahwa istri daripada Abram itu kan Sarai itu. Jadi dia ketika Tuhan berjanji begitu, kalau dia manusia yang suka mempertanyakan firman Tuhan, dia pasti bertanya,
masa sih Tuhan ini nggak tahu kalau istri saya ini mandul, nggak bakal punya anak, kok bisa jadikan saya bangsa yang besar? Dari mana? Dari Hong Kong. Tetapi Abraham tidak mempertanyakan itu, brother. Ya, artinya melalui keturunan Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Jadi ketika Tuhan berjanji kepada Abraham untuk menjadikan sebuah bangsa yang besar, berarti dalam sudut pandang Tuhan, melalui Abraham ini akan punya keturunan, dan keturunannya akan beranak pinak, sehingga menjadi sebuah bangsa yang besar. Ya. Nah, hal ini yang diulangi juga di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16, yang ke-13 ayat 16. Ya. Di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-16. Boleh ditampilkan ayatnya, bro? Ya, di bawah. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-16. Ya. Ya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Jadi Tuhan menggunakan bintang sebagai rujukan. Siapa yang bisa hitung bintang? Enggak ada yang hari ini memberikan kepada kita, termasuk ilmuwan sehebat apapun, orang jenius seperti apapun, tidak pernah memberikan kepada kita informasi bahwa jumlah bintang itu sekian jumlahnya. Tidak, mereka hanya mengatakan tak terhitung banyaknya. Dan lihat bintang-bintang itu. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit. Ini sebuah janji yang kalau kita berpikir secara sehat, memang nggak mungkin masuk di akal memang. Tetapi sekali lagi, Abraham tidak pernah mempertanyakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mungkin ada janji-janji Tuhan yang saudara dan saya anggap bahwa ini mustahil terjadi. Saudara dan saya harus seperti Abraham. No comment, percaya saja, jalankan saja dalam hidup. Ya, itu janji yang pertama, dia menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Itu dan telah menjadi sebuah bukti ketika kita tahu cerita di Mesir, sampai bangsa Mesir, Firaun itu ketakutan kalau bangsa Israel itu akan lebih banyak dari mereka, sehingga nanti kalau dalam peperangan mereka bersekutu dengan musuh-musuhnya Mesir untuk menyerang Mesir dan mengalahkan Mesir dan bisa memusnahkan Mesir. Setelah itu mereka kembali ke tanah Kanan dan menjadi bangsa yang ditakuti pada masa itu di dalam pemerintahan Daud dan Salomo. Nah, bukan hanya bangsa Israel yang menjadi keturunan Abraham. Bukan. Bagaimana keturunan daripada Ismail? Ismail itu punya anak 10 raja. Sehingga mereka akhirnya ekspansi. Ya, memerangi bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah, termasuk keturunan daripada Ishak pun diperangi. Mereka adalah bangsa Amon, bangsa Moab, itu keturunannya Ismail. Ya. Kita tahu bahwa Ismail itu mengekspansi sampai ke daerah Turki, sampai ke Irak. Dia menguasai Timur Tengah, termasuk negara-negara Arab. Keturunannya menguasai. Karena dia harus ekspansi supaya apa? Bisa anaknya yang ke-10 itu menjadi raja. Dia punya 12 raja, bukan 10 ya, 12 raja. Makanya kitab Kejadian mengatakan bahwa lakunya Ismail itu seperti keledai liar. Itu banyak yang menafsirkan bahwa dia jahat. Bukan. Penafsir-penafsir yang mengatakan bahwa Ismail jahat itu penafsir-penafsir yang keliru dan tidak mengerti firman Allah.
itu berbicara tentang ekspansi kerajaan. Jadi bukan dia jahat, bukan. Itu adalah ekspansi untuk melebarkan kerajaan, kekuasaannya. Jadi jangan berpikir bahwa Ismail itu jahat. Ismail tak jahat. Ismail itu, imannya itu turun dari Abram. Termasuk ibunya Hagar. Iman mereka itu terkontaminasi dengan iman Abram. Makanya Hagar itu tidak dendam dengan Abram yang ngusir dia dari rumahnya. Dan dia membimbing Ismail. Sehingga Ismail tidak punya dendam terhadap ayahnya. Itu terbukti ketika ayahnya meninggal, dia datang dan dia menguburkan ayahnya bersama-sama dengan adiknya Ishak. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Ismail jahat, Hagar jahat, keliru. Memang Hagar pernah jatuh. Dia pernah keliru. Karena ketika dia punya anak, dia merasa sombong dan merendahkan nyonyanya. Tetapi habis itu dia bertobat. Faktanya dia bisa bawa anaknya keluar, dia bimbing menjadi seorang pemanah yang hebat. Menjadi seorang raja yang hebat. Dan dari situlah Ismail ekspansi, mendirikan 10 kerajaan. Dan anak-anaknya yang memimpin di kerajaan-kerajaan itu. Jadi keturunan Abraham menjadi besar. Belum lagi keturunan Ketura. Dari anak-anaknya Ketura. Luar biasa. Menjadi bangsa yang besar. Yang sangat ditakuti. Jadi kita harus belajar. Ya. Tuhan menggenapi firman itu. Jadi ketika Ismail dikatakan seperti keledai, itu sudah digenapi pada Ismail. Sudah digenapi bersama dengan anak-anaknya, sudah digenapi. Mereka menjadi raja luar biasa. Sampai kerajaannya itu meliputi Mesir, sampai ke Turki, Irak, mutar ke daerah Yatrib, ya Madinah sekarang, mutar lagi ke Mesir. Itu areal kekuasaan daripada raja-raja keturunan daripada ke-12 anaknya Ismail. Sedangkan keturunan daripada Ishak hanya menguasai tanah Kanaan. Itu aja, kan itu yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Makanya Yotefat selalu mengingatkan untuk mengalahkan keturunan daripada Ismail, ya, maupun dari saudara daripada Yakub, yaitu Esau. Ya, bangsa-bangsa Amon. Supaya tidak mengganggu bangsa Israel. Jadi itu telah digenapi, janji Tuhan digenapi. Dan kita tahu hari ini Israel secara fisik, kita lihat memang dia bangsa yang kecil hari ini. Tetapi keturunan daripada Yahudi itu menguasai dunia, ada di berbagai belahan dunia, ada di berbagai negara, ada di berbagai suku bangsa. Kalau mereka kumpul, mereka menjadi negara adidaya yang sangat ditakuti. Kalau geng-geng ya Israel, Yahudi ini kalau kumpul, itu jadi negara Amerika kalah, Rusia kalah besarnya. Cuma karena mereka sudah menjadi warga negara di negaranya masing-masing, mereka diberkati di sana. Tapi kita percaya firman Tuhan, satu saat mereka akan dikumpulkan kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Mendirikan kerajaan Kristus, di mana memerintah bersama dengan Kristus. Ya. Jadi itu yang harus kita ketahui dari janji firman Tuhan kepada Abram untuk menjadikan dia menjadi bangsa yang besar, seperti bintang di langit. Di bagian lain seperti debu tanah, seperti pasir di tepi pantai. Tuhan mengulangi berkali-kali, dan dia mengulangi itu kepada Ishak, kemudian mengulangi kembali kepada Yakub. Ya, makanya mereka disebut sebagai bapa leluhur, 3 orang ini. Ismail tidak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Tuhan berjanji untuk memberkati Abram. Tadi itu menjadikan dia bangsa yang besar. Sekarang ada berkat lain, yaitu berkat secara jasmani, ya, yang ingin diberikan oleh Tuhan kepada Abram. Artinya
Tuhan berjanji memberkati Abraham itu secara materi, harta kekayaan. Dan hal ini terbukti dari realita hidup Abraham. Jadi bukan sebuah omong kosong belaka, tetapi terbukti. Ya, Kejadian 13 brother, ayat 2 dan ayat yang ke-6. Ya. Ke bawah, ya. Kejadian pasal 13 ayat 2 dan ayat yang ke-6. Ya, silakan brother, boleh dibaca. Ya. Suaranya agak kecil, bro. Suaranya nggak kedengaran. Ya. Bentar. Ya. Adapun Abraham sangat kaya, banyak. Bro Agus. Ya, oke. Udah Yang kembali bacakan normal ya. Ya, mantap ya. Oke. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Kejadian 13 ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama. Iya. Jadi apa yang dijanjikan oleh Yod-Heh-Vav-He, ya, Yahweh Elohim, oleh Tuhan Allah kepada Abraham, itu menjadi real. Jadi dia tidak hanya mengatakan memberkati, tetapi benar-benar menjadikan real. Di sini jelas bahwa Abraham dikatakan oleh Alkitab sebagai orang yang sangat amat kaya. Ya, kata sangat itu kan udah orang yang bos besar. Kalau sekarang ini pemilik perusahaan, seperti sekarang saya melayani di perusahaan gede, ya, pemiliknya itu ndak tahu duitnya itu berapa gudang, ya, sangat kaya. Kaya dalam hal apa? Ternaknya banyak. Ya, kita punya ternak baru 10-20 aja merasa sudah kaya. Sangat banyak ternaknya, peraknya, emasnya. Ya, kalau dulu tuh nggak pakai duit, mereka pakai koin yang bentuknya emas perak. Jadi nilai tukarnya tinggi. Ya toh, kalau perak ya agak lumayan lah. Perunggu lebih murah. Ya. Jadi Alkitab mencatat bahwa Tuhan berjanji memberkati Abraham itu bukan hanya isapan jempol, tapi terbukti Abraham mengalami hal itu, mengalami janji Tuhan itu. Sehingga dikatakan di sini bahwa tempat yang ada di Kanaan itu tidak cukup untuk dia dengan Lot. Lot juga keciprat berkat karena dia ngikut Abraham. Jadi berkat-berkat dari Abraham itu keciprat kepada Lot. Harusnya ketika Tuhan berjanji memberkati kita dan kita sudah diberkati, seharusnya orang lain kecipratan dengan berkat yang kita dapati. Jangan kita dapat berkat, habis itu kita untuk diri kita sendiri. Itu nanti tidak sehat. Seperti laut mati. Ya, kebanyakan garam sehingga tidak ada kehidupan. Begitu juga kalau kehidupan kita ini menerima berkat tapi tidak menyalurkan kepada orang lain sehingga orang lain menikmati, tidak sehat. Seharusnya seperti Danau Toba. Danau Toba itu mendapatkan air dari berbagai sumber. Orang lain yang dihilir juga bisa bercocok tanam.
punya air minum dan lain sebagainya. Bukan seperti laut mati. Ya. Jadi Alkitab jelas ya, Abraham itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Demikian juga di dalam Kejadian pasal 24 ayat 35. Ya, juga dikatakan di sana bahwa Abraham itu benar-benar diberkati oleh Yehovah. Kita baca bro, Kejadian pasalnya yang ke-24 ayat 35. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu, sapi, emas, dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta, dan keledai. Wow, ini pengakuan daripada Eliezer, hamba senior daripada Abraham yang mengikuti dia sejak dari Haran. Ya, dia adalah orang Damsyik. Dia ngikut Abraham masa mudanya sampai masa tuanya. Dia katakan bahwa tuannya itu sangat kaya, diberkati oleh Yehovah. Ya. Bayangkan saudara, kambing domba punya, lembu sapi, atau emas, perak. Dan dia punya apa? Karyawan. Saudara, saya kerja di sebuah, yang melayani di sebuah perusahaan, itu karyawannya itu 16.000. 16.000 karyawan-karyawati. Itu belum termasuk para kontraktor. Ya. Ini Abraham itu pernah punya pasukan perang dari budak-budaknya ini, laki-laki saja, membawa 300 orang untuk merebut Lot daripada tangan 5 raja. Dan mereka tampil excellent, tampil memenangkan peperangan pada masa itu. Walaupun mereka 300. Bayangkan, seorang Abraham, dia punya budak laki-laki yang bisa berperang itu sampai 300. Bayangkan itu berapa itu karyawannya itu. Jadi Abraham itu sangat kaya, diberkati oleh Tuhan. Ya seharusnya kita begini dong. Gitu. Jadi terbukti sekali bahwa Abraham benar-benar Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Bukan hanya menjadikan engkau bangsa yang besar, tetapi juga memberkati engkau dari segi material. Ya. Wow. Apakah Tuhan tidak menghendaki itu untuk kita? Oh, orang percaya seharusnya. Makanya kalau saudara-saudara, kalau kita seperti Abraham, tidak mempertanyakan firman Tuhan, tidak ada orang Kristen itu yang melarat. Tidak ada. Kenapa orang melarat? Karena tidak percaya firman Tuhan. Ya, itu. Ya. Jadi hal ini sangat terbukti sampai Abraham itu ya terkenal loh sepanjang sejarah manusia. Gitu. Abraham itu sangat terkenal, khususnya ya di tengah-tengah 3 komunitas agama ya di dunia, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi. Sangat-sangat dibanggakan oleh 3 agama ini. Siapa di antara 3 agama ini yang gak bangga dengan Abraham? Bangga lah. Nama saya aja sama itu kan. Ya. Jadi saya bangga punya nama ini. Walaupun awalnya saya merasa berat, tapi saya belajar. Saya harus seperti dia. Tuhan suruh saya kemanapun berangkat. Makanya saya tuh pernah buat kesalahan. Seperti Abraham ini juga pernah buat kesalahan. Sama dengan mikul nama itu pun sama mengalami. Ketika di Palembang, di situ ya anak sekolah minggu yang tadi cuma 5 budak menjadi 160 anak sekolah minggu, itu dari Konghucu Buddha maupun dari Islam. Wah, bangga sekali. Jemaat dewasa pun mulai dari anak-anak ini mulai berkembang. Saya tinggal di kota besar. Jadi waktu itu saya katakan bahwa mungkin sampai mati saya ada di sini. Ternyata no. Nanti seperti Abraham alami juga.
Nah, ini saudara, dari situlah saya mengatakan Tuhan suruh saya kemanapun saya pergi, saya tidak boleh menentukan hidupku sendiri. Tuhan yang harus tentukan. Ya. Yang kedua, ya itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan berjanji menjadikan nama Abraham itu masyhur, ya, terkenal, populer, ya, ibarat selebritis, ya kan? Ya, seperti selebritis gitu, kayak artis Abraham, ya. Dalam hal ini juga sangat terbukti, ya. Kini Abraham sepanjang sejarah manusia sangat dikagumi. Ya, di dunia keagamaan Abraham ini sangat dikagumi. Sangat terkenal. Seperti yang saya bilang tadi, baik Yahudi, Kristen maupun Islam sangat populer kalau berbicara Abraham. Siapa yang nggak kenal dengan Abraham? Yang akan mengganti nama menjadi Abraham. Siapa nggak kenal di tiga agama ini? Sangat dikenal. Jadi, saudara, kalau ikut Tuhan, Tuhan suruh tanpa mempertanyakan firman-Nya, Tuhan akan membuat engkau populer, terkenal. Saya kadang-kadang menangis. Saya ini anak kampung, anak miskin, dari tempat terisolir, di dekat ujung Timor Leste, di dekat Australia sana. Ada di Laut Atlantik. Ya. Saya kan pulau saya, tempat saya lahir itu kan adalah pulau terluar, perbatasan antara sekarang ini antara dua negara, ya, Australia dan Timor Leste. Kalau kami terdampar, ya Pak, kalau Timor Leste misalnya kami melaut, ya, kalau tidak terdamparnya ke Timor Leste atau ke Australia, kalau arusnya ke barat, maka kami terdamparnya di Timor Leste. Tapi kalau ke timur, maka terdamparnya ke Australia. Seringkali kami itu nelayan orang tua itu terdampar sampai ke Australia, baru diport balik. Ya, dari tempat udik, tempat yang terpencil, terisolir, dari keluarga yang miskin papa. Tetapi hari ini saya bisa dikenal sampai ke luar negeri. Itu karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah untuk kemana saja diutus untuk pelayanan. Saya ikuti. Saya tidak pernah bantah sama Tuhan. Maka Tuhan mengedit saya. Ya, menampilkan saya. Seperti Abraham yang ada di dalam Alkitab. Disuruh Tuhan berangkat. Maka Tuhan membuat dia menjadi populer. Terkenal sepanjang sejarah umat manusia. Sekalipun dia sudah tidak ada lagi, sudah ribuan tahun silam, tetapi namanya tetap harum hingga hari ini. Saudara dan saya kalau ikut Tuhan, tidak membantah dengan Tuhan, selalu percaya dengan perkataan Tuhan. Sekalipun engkau akan, tetapi namamu akan disebut-sebut oleh generasi selanjutnya. Terkenal sebagai orang yang setia dengan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan berjanji menjadikan Abraham berkat bagi orang banyak. Dan hal ini pun terbukti. Ya, sangat terbukti. Jadi Abraham, Tuhan janji membuat dia menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa. Ya. Dan terbukti, sangat amat terbukti sekali. Keturunan Abraham sekarang, kita tidak melihat yang lain dulu, tapi kita melihat yang ada di tanah Israel sekarang. Orang-orang Yahudi, keturunan Ishak, Yakub, adalah orang-orang yang diberkati secara luar biasa. Mereka inilah yang membuka peradaban dunia. Membuat dunia ini bisa gemerlapan. Bisa membuat dunia ini maju sedemikian pesat. Saudara hari ini menikmati internet. Kita bisa lihat begini. Berkat anak cucu Abraham. Dan mereka adalah orang-orang yang hebat. Yang mendapatkan penghargaan internasional. Yang disebut sebagai hadiah Nobel.
baik mereka yang ada di Yahudisme maupun mereka yang ada di kekristenan. Walaupun Yahudi secara fisik hari ini masih dibawa kekristenan, namun ingat, mereka orang-orang hebat yang ada di dalam Kristen yang sampai mendapatkan hadiah Nobel 62% itu mayoritinya adalah orang keturunan Abraham, orang Yahudi, walaupun mereka sudah Kristen. Ya, contohnya seperti siapa? Lawrence Berg. Ya, Lawrence Berg itu mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1915 karena penemuan dia dari dunia fisik, ya, fisika. Banyak di antara mereka. Ada juga Heik Komelin. Dia juga seorang fisikawan yang mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1926. Ya, Charles Wilson juga seorang fisikawan yang mendapatkan hadiah penghargaan daripada Nobel. Ya, pada tahun 1927. Begitu juga dengan Max Born. Mendapatkan hadiah Nobel tahun 1954. Masih banyak lagi kalau kita hitung terlalu banyak. Termasuk penemu daripada WA, Facebook, ya, Telkomsel. Semua kecanggihan yang kita pakai hari ini berkat keturunan Abraham. Yang dikatakan apa? Oleh Abraham dunia diberkati. Itu secara fisik. Itu secara fisik. Keturunan Abraham mendominasi. Tidak dari yang lain. Secara iman, melalui keturunan Abraham, lahirlah Yesus Kristus. Seluruh dunia saat ini, mayoriti mendapatkan berkat rohani, berkat ilahi melalui benih daripada Abraham lewat Daud. Dunia diberkati hari ini. Jadi hari ini ada orang yang takut akan Tuhan, setia sama Tuhan. Itu karena janji Tuhan kepada ia hendak keluar dari Ur-Kasdim. Ya, maka saya itu senang lihat ya orang-orang yang mendapatkan hadiah Nobel itu. Waduh, bangga saya. Banyak orang-orang percaya di situ. Orang-orang Yahudi walaupun banyak yang tidak percaya, mereka juga dipakai. Makanya kenapa mereka dibawa ke Kristenan? Karena mereka masih menolak Mesias. Coba kalau mereka menerima Mesias. Oh, ini dunia ini bisa terbelah dua. Ya. Jadi melalui Abraham bangsa-bangsa diberkati. Jadi seyogianya kita sebagai umat Tuhan yang sudah diberkati, seharusnya pun kita pun menjadi berkat bagi orang lain, bukan? Karena kita hidup di dunia ini untuk menjadi berkat, brother, bukan untuk sekedar menerima berkat. No, you ada di dalam dunia ini, you dipanggil menjadi pengikut Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan untuk dirimu. Ibaratnya kita itu seperti pipa paralon dari mata air, dari sumber air, kemudian dialirkan sampai ke rumah-rumah. Ketika orang mau ambil, tinggal buka keran. Setelah terima air sudah selesai, keran ditutup. Air itu tidak habis di dalam pipa. Tapi pipa itu terus menampung air itu, masih stok ada di dalam pipa. Artinya begini, Tuhan mau menjadikan engkau saluran berkat bagi orang lain. Ketika orang lain diberkati melalui hidupmu, ketika engkau memberi kepada orang lain, kau tidak kehabisan. Engkau akan menikmati karena berkat-berkat Tuhan itu ada di dalam diri kamu, dan Tuhan akan drop dari sumbernya, yaitu dirinya sendiri. Tuhan adalah sumber air, sumber kehidupan, sumber berkat jasmani rohani. Dia akan salurkan itu lewat saudara, dan orang lain bisa nikmati. Setelah orang lain nikmati, you tutup, you berhenti kasih, you masih ada berkatnya. Banyak orang kalau sudah terima takut kasih sama orang, karena nanti takutnya nanti gue dapat apa,
gue nanti kehabisan bagaimana? Siapa yang kasih sama saya? Siapa yang tolong saya? Syukur-syukur kalau orang bisa tolong saya. Banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Pakai akalnya seperti itu. Maka Tuhan bilang apa? Pikiranku berbeda dengan pikiranmu. Jalanku berbeda dengan jalanmu seperti langit dan bumi. Jaraknya. Banyak orang seperti ini yang tidak pernah menikmati berkat Tuhan. Selalu dirundung dengan kekhawatiran, ketakutan. Ya. Itu. Jadi itu 4 janji berkat Tuhan yang Tuhan kasih. Namun untuk mendapatkan 4 berkat itu, ya, agar Abraham mendapatkan 4 berkat itu atau janji berkat itu, ada syarat yang harus dikerjakan oleh Abraham. Ada syaratnya yang harus dikerjakan. Jadi ketika kita hendak diberikan berkat sama Tuhan, itu ada syarat. Saya beritahu ya, kalau keselamatan itu tanpa syarat, tapi berkat Tuhan itu penuh dengan persyaratan. Saya ulangi, keselamatan itu dikasih cuma-cuma, tapi kalau berkat Tuhan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang sifatnya yang sifatnya itu menyangkut kejiwaan, itu ada syarat. Kalau keselamatan, berkat keselamatan itu tak ada syarat, dikasih cuma-cuma, gratis. Tinggal you mau ambil atau tidak. Banyak orang yang tidak suka gratis. Ya toh? Tapi kalau berkat jasmani, itu ada syaratnya, banyak persyaratannya untuk harus dipenuhi. Ada 4 harus dipenuhi oleh Abraham. Syarat yang pertama, Abraham harus tinggalkan negeri atau kampung halamannya. Jelas di sana. Alkitab di dalam ayat yang pertama jelas. Pergilah dari negerimu. Itu berbicara tempat kelahiran. Tempat kita dilahirkan. Tempat kita tinggal. Tempat kita hidup bersama orang tua. Abraham harus tinggalkan itu. Apakah Abraham itu dulu tidak ada punya apa-apa? Dia sudah punya segalanya. Tapi Tuhan suruh keluar dari Ur Kasdim. Ya, harus tinggalkan kampung halaman. Harus tinggalkan itu. Ada banyak orang kalau disuruh Tuhan pergi, mulai mikir, aduh, gimana ini? Siapa yang ongkosin? Jauh dengan orang tua, bagaimana? Kalau rindu dengan kampung, bagaimana? Tidak punya duit pulang. Banyak orang yang tidak mau pergi. Merasa nyaman di tempatnya. Itu syarat yang pertama yang harus ditempuh, yaitu tinggalkan zona di mana kita merasa nyaman itu. Yang kedua, syarat yang kedua, harus tinggalkan sanak saudara atau keluarga. Sudah suruh tinggalkan kampung, keluarga pula harus ditinggalkan. Ada banyak orang kalau disuruh Tuhan pergi supaya menerima berkat Tuhan, masih mikir-mikir. Aduh, kalau saya pergi siapa yang pelihara orang tua? Orang tua juga begitu. Kalau anakku pergi, aduh siapa yang perhatikan saya? Itu pemikiran-pemikiran logis. Tapi Abraham tidak pernah komplain disuruh pergi dari kampungnya pergi. Disuruh tinggalkan bapak mamanya, tinggalkan saudara-saudara, tinggalkan. Dia hanya pergi dengan istrinya, Sarai, dengan ponakannya yang sudah ditinggalkan sama bapak mamanya, yaitu Lot. Itu zona yang harus ditinggalkan. Apalagi kalau orang tua kaya, agak takut kali. Agak takut sekali untuk tinggalkan zona itu. Yang ketiga, harus tinggalkan orang tuanya. Ya. Jadi tadi itu tinggalkan sanak saudara, famili, saudara sekandung, sepupu-sepupu. Ini sekarang tinggalkan orang tua.
orang tua disuruh tinggalkan. Banyak orang yang takut. Takut nanti pergi kalau minta uang lagi dipikir anak durhaka, gitu kan. Jadi nempel aja kayak perangko dengan orang tua. Kapan berhasilnya, brother? Itu kan keberhasilan orang tuamu. Kalau kamu tidak berusaha, kamu hanya kayak anak kecil yang nempel di ketiak mamanya, kamu tidak akan diberkati. Karena nanti orang tuamu hartanya habis setelah mati, kamu habiskan, melarat kamu. Banyak orang Kristen seperti itu. Kristen kekanak-kanakan. Maunya ada di ketiak mamanya doang. Maunya ada di pundak bapaknya doang. Gak mau pergi untuk berusaha sendiri. Ya. Yang keempat adalah Abram harus ke tempat. Jangan asal kamu pergi. Kamu harus pastikan ada yang Tuhan siapkan tempat untuk kamu. Banyak orang Kristen tidak seperti Abram. Tuhan suruh pergi, Abram ikut. Akan kutunjukkan kepadamu. Banyak orang itu diajak mau pergi cari kerja. Kerjanya apa, bro? Nah, nantilah kita ke sana baru kita cari sama-sama. Nggak mau, bro. Kalau nggak diberitahu. Pergi. Nanti Tuhan tunjukkan. Abraham dan nanya. Ya pergi. Tuhan akan tunjukkan tempatnya itu. Banyak orang Kristen asal seruduk sana, seruduk sini. Makanya kerja dengar di sana ada uangnya lebih banyak, langsung tinggalkan pekerjaannya. Taunya sampai sana ditipu. Lontang-lantung sana sini, salahkan orang yang ngajak dan lain sebagainya. Menuduh orang penipu, ya memang kamu sendiri yang tidak bijaksana. Ya. Jadi 4 syarat ini harus dipenuhi oleh Abram. Begitu juga kalau Tuhan ingin memberkati kita, ya. Ada syarat-syarat yang harus kita kerjakan. Kita belum berbicara tentang syarat lebih detail. Kita baru sampaikan bahwa ada syarat. Dan di sini ada 4 syarat yang ini pun kita tidak bahas terlalu detail. Tapi ada syarat yang harus kita penuhi. Ya. Jadi apa maksudnya? Apa maksud atau arti atau makna daripada 4 syarat yang harus dipenuhi Abram ini? Harus tinggalkan kampungnya, harus tinggalkan sanak familinya, harus tinggalkan orang tuanya, kemudian menuju ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Apa maksudnya itu? Maksud yang ada 4 maksud dari 4 syarat. Yang pertama adalah Tuhan ingin supaya Abram itu tinggalkan zona kenyamanannya. Orang kalau sudah ada di zona nyaman, enggan untuk pergi dari situ. Termasuk pendeta-pendeta. Kalau sudah ada di sebuah gereja yang jemaatnya sudah banyak, kaya, disuruh dipindahkan ke peloso-peloso, enggan dia, tidak mau dia. Akhirnya apa? Dia pecahkan. Dirikan denominasi baru. Dia dirikan gereja lokal. Keluar dari denominasi itu. Mengajak jemaat-jemaat dari situ. Dirikan sebuah kelompok yang baru. Kenapa? Karena dia tidak mau rela tinggalkan zona nyaman. Saya ini, brother, melayani di kota besar. Ya, saya melayani di gereja-gereja besar. Saya di Balikpapan itu saya melayani di gereja Betani, GBI Betani Successful, Colorado. Itu gereja terbesar di Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda. Itu salah satu gereja besar. Ibadahnya 4 kali. Sekali ibadah, itu persembahannya itu 10 juta sekali ibadah. Ada 4 kali ibadah, tidak termasuk dengan sekolah minggu. 4 kali ibadah itu, sekali ibadah itu persembahannya itu 10 jutaan. Berarti kalau 1 minggu ibadah, dalam 1 minggu itu, berarti sekitar 40 sampai 50 juta persembahannya.
Makanya saya diutus untuk pergi menggembalakan di kota Krayan yang ada di utara, yang sekarang sudah mengkar menjadi sebuah provinsi baru, yaitu Kalimantan Utara. Saya diutus ke sana dengan 50 kakak. Ibadahnya di hotel. Tapi karena panggilan saya bukan untuk sana, panggilan saya ke Indonesia bagian barat. Dan saya konsisten dengan panggilan itu karena Tuhan panggil jelas. Oh, kalau saya mau mencari kekayaan, zona nyaman, oh enak sampai di sana langsung dikasih mobil sedan kemana-mana, ya tahu saya punya sopir pribadi, tinggal di apartemen. Tapi bukan itu yang saya cari, jiwa yang saya cari untuk Tuhan Yesus. Banyak pendeta yang kalau sudah nyaman, dia enggan pergi. Kalau dipaksa, dia akan keluar dan buat kelompok baru, memecahkan jemaat, menimbulkan sakit hati, menimbulkan permusuhan antar jemaat. Ini mah bukan hamba Tuhan, ini mah hantu. Kaki tangan iblis yang memecah belah. Sudah begitu mengatasnamakan Tuhan ingin kita pecah. Dari mana kamu baca firman Tuhan mengatakan Tuhan suruh pecah? Tuhan berdoa di dalam Yohanes pasal 17 dengan air mata darah supaya gerejanya bersatu. Kamu bilang Tuhan ingin memecah belah kan? Tanya iblis. Ya, mengatasnamakan Tuhan pecah. Yang ingin menghendaki perpecahan gereja, perpecahan umat Tuhan adalah iblis. Bukan Tuhan. Memang gereja harus berkembang, tetapi bukan harus memecah belah jemaat. Contohnya seperti Rasul Paulus dan Barnabas. Ketika Antiokhia sudah mandiri, justru yang diutus adalah Barnabas, Paulus sebagai senior pendiri gereja Antiokhia. Mereka menyerahkan kepada bawahan mereka dan mereka pergi membuka pos-pos baru. Itu baru perkembangan gereja. Mecahkan gereja terus buat umat Tuhan bermusuhan satu sama lain. Kau bilang atas nama Tuhan menghendaki. Tuhan menghendaki dari mana? Ya. Banyak orang tidak mau meninggalkan zona nyaman seperti itu. Saya ini melayani di kota besar. Habis itu pergi ke pedalaman Kalimantan, pulang dari sana datang diutus ke tempat yang belum ada gereja sama sekali. Saya buka gereja. Ke tempat yang belum ada orang Kristen, saya injili sampai orang jadi Kristen. Kepala ini selalu diancam dipotong. Gue nggak peduli. Sasaran saya cuma satu, bawa jiwa kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Setelah saya mendirikan jemaat, gereja sudah dibangun. Saya tinggalkan, saya serahkan kepada yang lain. Saya pergi buka pos baru. Saya diutus ke satu tempat desa di mana jemaatnya sudah sekarat, tinggal 5 orang. Dihina-hina sama orang non-Kristen. Tempat ibadahnya dilempar-lempar terus. Saya diutus ke situ, saya datang, damaikan. Saya datangi orang yang suka lempar-lempar itu. Sehingga dia justru yang mendukung pelayanan di situ. Musuh itu jangan ditakut-takutin atau dimusuhi tambah, dibenci, jangan. Didatangin, dirangkul. Seperti itu. Ya. Sampai hari ini, ya puji Tuhan, Tuhan suruh saya ke sini, sebuah perusahaan besar. Itu anugerah. Yang kedua adalah Tuhan ingin supaya Abraham itu mandiri. Jadi Tuhan suruh tinggalkan kampung halamannya, keluarganya, supaya dia mandiri. Kalau Tuhan suruh kamu pergi, itu berarti Tuhan ingin supaya kamu mandiri, tidak bergantung sama orang. Bergantung sama orang tua, bergantung sama saudara, bergantung sama orang sekampung, bergantung sama teman-teman, bergantung sama pendetanya, bergantung sama pengusaha-pengusaha. Jangan mandiri. Saya itu nggak pernah ngemis-ngemis sama pengusaha-pengusaha. Walaupun pengusaha-pengusaha jadi sponsor, kalau mereka salah, saya bilang salah. Anda salah. Sekalipun dia adalah sponsor utama, saya nggak peduli, kebenaran harus sampai. Jangan karena dia kasih amplop terus ketika dia salah kita maklumi sajalah, takut nanti persembahannya ndak kasih lagi. Oh, yang kasihkan Tuhan cuma kan lewat dia kan perpanjangan tangan Tuhan saja. Tapi banyak orang yang takut,
tidak mau mandiri. Saya pelayanan itu dari nol, saudara, tidak ada jemaat. Sampai ada jemaat, dari tidak ada punya gaji. Ya, gaji saya pelayanan pertama, ya setelah sekolah teologi, ya, gaji saya cuma 350.000. Itu beli tempe juga nggak cukup. Tetapi saya bisa menjalankan pelayanan dengan baik sehingga jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Ketika tidak ada gaji, saya pelayanan sambil penginjilan. Saya kerja seperti Rasul Paulus dengan tanganku sendiri, membiayai pelayanan. Nangis, nggak punya makan, nggak punya minum, nggak punya kendaraan, jalan kaki. Ya, nampaknya masih ada sedikit gangguan dari pembicara kita ya, Pak Bram ya. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Oke, Pak Bram udah kembali lagi. Silakan Pak Bram. Oh, dapat co-host belum? Pak Antara bisa kasih co-host Pak Antara? Sudah, Bro, sudah dikasih. Karena hujan di sini, jadi ya lagi hujan. Ya nggak apa-apa, kita lanjut aja kan, Pak Bram. Ya. Oke, nampaknya ya silakan ya. Pak Bram. Ya, jadi saya beritahu ya, Yesus Kristus itu adalah sponsor utama kita. Jadi jangan cengeng. Jadi anak Tuhan itu jangan cengeng. Jadi hamba Tuhan itu jangan memble. Disuruh ke tempat susah, nangis. Nggak ada kendaraan, nuntut. Jalan kaki, saya ini bertahun-tahun jalan kaki. Saya itu pelayanan bawa sepeda ontel sama istri saya. Ditabrak sama pakai motor. Itu sepeda ontel itu pun pinjaman. Dari seorang pengusaha yang karena dia pakai olahraga, dia tidak pakai, ya dia pinjamkan saja. Ditabrak sampai itu sepeda ontelnya itu sepeda zaman Jepang itu. Yang tinggi itu. Itu sampai bannya belakang itu jadi angka 8. Itu sendi paha istri saya itu patah. Anak saya masih usia 2 tahun. Apa kapok? No. Berangkat. Dikasih sepeda motor. Lebih banyak mogoknya daripada hidup. Ada teman murah hati, dia kasih sepeda Yamaha tahun 70. Lebih banyak masuk bengkel ketimbang dipakai. Malah jadi beban. Maka saya buang ke bengkel. Saya jalan kaki. Ya, jangan cengeng, mandiri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan ingin supaya Abraham harus berjuang, bekerja keras. Jadi anak Tuhan itu harus jadi pekerja keras, berjuang. Jangan pas gagal sekali, langsung rasanya dunia ini seperti selebar daun kelor. Langsung ngambek, gak mau lagi kerja, mutung kata orang Jawa. Ogah-ogahan. Hamba Tuhan juga sekali gagal. Oh Tuhan gak urapi saya lagi, Tuhan sudah buang saya, Tuhan tidak memberkati saya lagi. Bangkit. Memble. Jangan jadi memble. Berjuang, brother. Saya ini berapa kali itu hampir masuk jurang. Hampir masuk sungai dengan kendaraan. Berangkat. Tambah semangat. Malah itu jadi cerita seru. Ya. Bekerja keras. Jadi hamba Tuhan itu kerja keras. Saya akhir-akhir ini ya, hampir 24 jam. Ya, saya tidur itu biasanya jam-jam 4.
jam 4 pagi. Sudah jam 5 bangun lagi, tidur cuma sejam. Saya berpikir bahwa hidup ini tinggal sebentar lagi. Semakin hari saya itu seperti matahari, semakin condong ke barat. Sebentar lagi terbenam. Sisa hidup ini harus berguna bagi Tuhan. Harus berguna bagi sesama. Selagi ada waktu, beritakan Injil. Siapapun yang minta tolong sampaikan firman Tuhan, sampaikan. Jangan banyak alasan. Berjuang. Kerja keras. Walaupun tidak ada gaji, jalan terus. Manusia tidak hidup dari gaji saja, tapi dari firman Tuhan. Nanti Tuhan kirim burung bangau, Tuhan kirim burung pelikan, ya kan? Tuhan kirim burung apalagi raja wali. Kalau Elia kan Tuhan lewat gagak, kita nggak usah burung gagak lagi, kita lewat burung elang, kita lewat burung pelikan yang suka makan ikan itu di laut itu, dia nanti bawa ke kita. Itu loh. Ya. Yang keempat, Tuhan ingin Abraham harus bergantung penuh, harus berharap penuh hanya kepada dirinya. Ini jurus terakhir. Makanya saya itu hanya katakan bahwa Tuhan, hanya Engkau satu-satunya hartaku. Aku tidak punya harta di dunia ini. Engkau satu-satunya berlianku. Engkau satu-satunya permataku. Jadi apa yang Engkau punya, aku percaya Engkau pasti berikan untuk aku nikmati. Makanya tidak pernah khawatir dalam hidup ini. Kalau ada kekuatan datang lewat, usir, tolak. Kau bukan dari Tuhanku. Ya. Nah, hal ini juga ya tidak berbeda ya dengan kita, brother. Hari ini tidak berbeda. Abraham tidak berbeda dengan kita hari ini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Ya, karena kita disebut orang pilihan Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa. Kita harus keluar dari zona itu. Ya, sebenarnya Tuhan juga ingin kita pergi menuju tempat yang Tuhan sediakan berkatnya untuk kita raih, kita nikmati ya bagi diri kita. Namun kadang-kadang ya Tuhan juga ingin kita tinggalkan zona yang nyaman. Zona yang bagi kita full. Saya masih ingat, brother, saya pergi ke Bangka Belitung, pelayanan itu tidak ada jemaat sama sekali, berangkat dari Palembang tahun 2003. Ya. Di sana pontang-panting. Seperti sebagian yang saya cerita tadi, bawa sepeda, ditabrak motor. Ya, berjuang dari tempat satu ke tempat yang lain, tinggal di reot, rumah yang reot. Tadi saya nanti lain kali saya tunjukkan kepada saudara. Ya. Tapi saya terus setia sampai Tuhan membawa saya punya posisi-posisi. Saya di Dinas itu menjadi guru honorer tapi dijadikan spesial. Saya diperkenalkan sehingga dekat dengan kepala dinasnya. Semua kepala dinasnya saya kenal dekat. Teman main badminton tiap sore. Ya. Pengawas-pengawasnya, teman-teman semua suruh saya untuk kuliah yang dibiayai pemerintah. Diminta oleh kepala sekolah untuk menjadi pegawai negeri sipil. Karena istrinya, karena suaminya asisten satu bupati, tinggal bupati tanda tangan, tinggal suaminya ngomong. Saya tolak, tetapi saya tetap ditugaskan untuk menjadi guru honor di situ. Gajinya lumayan, awalnya tidak digaji selama 1 tahun penuh. Itu ditilap sama kepala sekolah sebelumnya. Tapi setelah itu dikembalikan 100% dalam setahun itu. Dan gaji saya lumayan. Saya dapat tunjangan ini dan itu. Idul Fitri, tunjangan hari raya saya dapat dua kali. Ya, waktu Natal dan Idul Fitri. Ini kan hebat. Saya punya jabatan di Dimas Kristen sebagai koordinator guru-guru honor dan guru-guru Kristen.
tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Gaji saya lumayan. Saya punya di pemerintahan, ya di desa, saya masuk dalam pemerintahan desa. Gajinya lumayan. Belum ada tunjangan-tunjangan lain tuh. Lumayan. Saya bisnis, saya punya bisnis juga di sana. Lumayan. Rumah-rumah punya sendiri, tanah hampir 1 hektar. Saya bangun tempat ibadah. Tapi Tuhan bilang keluar. You harus sekarang keluar dari Bangka Belitung. Teman-teman bilang bodoh saya. Mereka bilang bodoh sekali Pak Bram ini. Sudah nyaman di sini, kok mau tinggalkan semua itu? Saya bilang bagi Anda saya bodoh. Tapi saya hanya mengikuti petunjuk Tuhan. Tuhan suruh berangkat. Berarti ada orang yang butuh saya di daerah lain. Saya tinggalkan semua itu. Saya tinggalkan. Hanya dengan pakaian di badan. Berangkat. Kembali ke Bengkulu. Saudara, kadang memang kita harus tinggalkan semua itu. Kadang dari nol lagi. No problem. Yang penting bersama Tuhan. Tidak ada masalah. Jadi Tuhan ingin kita meninggalkan kita teman mandiri, belajar mandiri. Kita harus belajar berjuang, bekerja keras, dan berharap hanya pada Tuhan. Mungkin selama ini kita hanya puas dengan pendapat yang kita miliki hari ini. Bagi kita sudah cukup. Kita tidak mau lagi berjuang. Kita tidak mau lagi kerja keras. Kita sudah puas dengan apa yang sudah kita tempuh. Ya. Kita lebih banyak mendengarkan kata orang. Tidak punya prinsip sendiri. Jadi kadang-kadang kita hidup ini bukan karena prinsip kita mengikuti Tuhan, tetapi kita hidup karena kata orang. Orang bilang A, kita ikut. Orang bilang B, kita ikut. Orang bilang gak usah ke sana, kita ikut. Orang bilang di sini saja, kita ikut. Membeo kayak burung beo. Tidak punya prinsip dalam hidup. Ya. Jangan kita hidup berdasarkan kata orang. Tapi kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Petunjuk Tuhan. Nasihat Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Kita mungkin tidak ingin susah-susah. Kita maunya langsung dapat enak. Itu bukan kehidupan Kristiani namanya. Hidup Kristiani itu perlu perjuangan. Ya. Yang berat, lewati bersama Tuhan. Selesaikan bersama Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian. Kita mau menggampang. Jangan mau gampang salah sesuatu. Ya. Kita juga hanya mengandalkan kemampuan, kekuatan kita. Keahlian kita, kehebatan kita. Ingat, Tuhan bilang terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya. Yeremia 17 ayat 5, brother. Yeremia pasal 17 ayat 5. Iya, Pak Afran. Next. Selanjutnya Pak Afran. Iya. Ya di benar berapa ya. tadi? Yeremia 17 ayat 5. Ke bawah, bro, di bawah. Ya Pak Afran di scroll Pak Afran. Ya, di bawahnya. Yeremia 17 ayat 5. Ya. Benar. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5 ya. Ya. 5. Oke. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Ya, jadi jangan mengandalkan manusia siapapun dia. Jangan andalkan. Andalkan Tuhan. Nanti Tuhan pakai mereka. Jangan kau berharap dengan mereka, baru Tuhan. Tapi dari Tuhan dulu. Nanti Tuhan gerakan mereka untuk menolong kamu. Jangan juga mengandalkan kemampuan sendiri. Karena engkau orang punya. Karena engkau orang kuat. Karena engkau orang pandai. Karena engkau orang cerdas. Karena engkau hebat ini dan itu. Jangan. Kata Tuhan terkutuk orang semacam itu. Andalkan Tuhan. Sekalipun Tuhan kasih engkau skill. Tuhan kasih kamu punya kemampuan. Tuhan kasih segalanya. Itu semua anugerah. Dan pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan menjadikan itu sebagai andalan. Abraham diberkati oleh Tuhan karena Abraham mau taat. Dan melalui syarat yang diberikan Tuhan padanya. Dan Abraham seumur hidupnya sungguh diberkati. Dan sangat amat menikmati berkat Tuhan. Luar biasa Abraham. Kita pun akan diberkati oleh Tuhan seperti Abraham. Ya. Mulai hari ini juga, bukan besok. Mulai hari ini juga Tuhan akan memberkati engkau seperti memberkati Abraham. Karena itu bertindaklah seperti Abraham. Mulai hari ini juga. Jangan menunda waktu seperti Abraham. Karena waktu berjalan begitu cepat. Dia tidak pernah pamitan dengan kita ketika dia pergi. Juga tidak pernah menoleh ke belakang untuk melihat kita apakah kita ikut nak. Dan bahkan tidak pernah menunggu kita, dia berjalan terus. Dia terus ke depan. Dia tidak pernah menoleh ke belakang, tidak pernah nunggu. Dia berjalan terus. Karena itu, barengilah waktu itu, isi dengan hal-hal yang taat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, lakukan. Ya. Dan terus berjalan. Ya. Dia tidak peduli dengan saudara, waktu itu tidak peduli dengan saudara dan saya. Dia berjalan terus. Karena itu kita harus sadar. Kalau waktu dia pergi begitu cepat, tidak pernah menunggu, tidak pernah menoleh ke belakang, tetapi berjalan terus, maka manfaatkan waktu yang ada untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberkati kita sekalian. Dan Shalom Aleichem. Yesus Kristus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pastor Abraham ya. Abraham Manaha ya, ini jangan salah ya. Dengan ya juga dapat berkat Abraham juga ya Pastor Abraham ya. Oke, Ya. teman-teman, kalau kita ada tanya jawab ya, mungkin waktunya sedikit terbatas, tapi kita masih ada tanya jawab. Sebelumnya kita ada promosi dari Sister Aling, silahkan promosinya Sister Aling. Iya, baik, terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan promosi channel-channel Sema Adonai seminggu ke depan dan channel yang relay ke YouTube. Baik, setelah kelas pembelajaran Pak Bram ini, masih ada kelas lanjutan di Sema Adonai, yaitu kelas terakhir ya Bapak Ibu sekalian, yaitu di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini mengenai kelas materi konseling. Dan temanya kali ini adalah apa itu fobia? Nah, ini menarik ya Bapak Ibu untuk kita ketahui dan kita pelajari. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya di hari Minggu 26 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online. Nah, ibadah online ini hanya ada di channel Sema Adonai dan channel Sola Scriptura ya Bapak Ibu sekalian. Dan kali ini yang menjadi moderator liturgisnya adalah Ibu Yanti Kranz dari Jerman, dan yang menjadi live singernya adalah Ibu Yanti dan Ibu Murni dari Jerman juga. Temanya kali ini adalah mengenai, tema khotbahnya adalah mengenai diperkenankan menghadap Tuhan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan yang adalah gembala kami sendiri. Kemudian di hari Senin 27 November 2023
di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya diambil dari Nats Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai dengan 12. Untuk materi pembelajaran kelas ini, temanya memang selalu diambil dari Kisah Para Rasul ya, Bapak Ibu, berlanjut jadi. Nah, tema kali ini adalah ikut Yesus anti rugi. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Selasa 28 November 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Nah, untuk tema ini sebenarnya di minggu lalu ya Bapak Ibu, tetapi karena Pak Erbennya berhalangan, jadi dimasukkan dalam tema kelas pembelajaran minggu ini. Temanya adalah Kristen dijamin masuk surga. Bagaimana dengan RT 06? Nah, ini seru ya Bapak Ibu, kita perlu pelajari. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Erben, guru apologes kita. Dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Rabu 29 November 2023 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan kali ini temanya adalah Jemaat Sardis Hidup dan Mati. Jadi ini kita membahas tentang jemaat ya Bapak Ibu sekalian dari minggu kemarin. Baik, yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya saya akan membacakan channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Nebu Ali, channel Garnet Sidan, dan channel Rin Jumat. Dan untuk renungan pagi, itu diadakan di Sema Adonai setiap hari ya Bapak Ibu, mulai dari Senin sampai Sabtu, dimulai dari pukul 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti renungan pagi dari Sema Adonai. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai, dan juga membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lebih banyak orang lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Tuhan berkati. Iya, amin. Terima kasih, Sister Aling ya. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mungkin kasih kesaksian bisa untuk resen ya, sharing pengalaman juga. Ini Pak Bram, saya ngomongnya ke spesifik yang itu ya, orang yang dapat berkat Abraham dari orang Kristen lah gitu kan. Ya, buatnya kan Israel yang dicangkokkan itu kan Pak Bram ya. Yang saya tanyakan gini Pak Bram, apakah gereja-gereja yang besar tetapi mereka mengajarkan hal yang sesat kok bisa besar gitu loh Pak Bram, kayak misalkan ya Mormon atau bahkan Satanic Church gitu loh Pak Bram. Itu apakah dapat berkat juga atau bagaimana Pak Bram itu? Karena secara dunia kan nampak banget mereka juga dapat eksistensi mereka kan juga dari dukungan dana itu cukup kuat gitu loh Pak Bram. Silakan Pak. Masih di mute Pak Bram, masih di mute. Sorry. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, sebuah komunitas itu benar itu tidak ditentukan oleh banyak atau sedikit. Ya, justru Yesus bilang apa? Jalan menuju kebinasaan itu lebar dan banyak orang mendapatinya. Tetapi jalan menuju hidup itu sempit dan sesak. Perhatikan Yesus pakai narasi ini ya. Jalan menuju maut atau ke neraka itu luas. Sehingga semua orang bebas bisa masuk. Tetapi untuk masuk ke dalam kehidupan atau masuk surga, itu sempit. Sudah sempit, sesak lagi. Makanya kadang saya seloro saya katakan,
Makanya saudara yang badannya mulai melar-melar itu, mulai diet, menguruskan badan, karena yang bisa masuk surga itu orang kurus-kurus. Seperti saya, gampang masuk. Karena sudah sempit, banyak orang berusaha berdesak-desakan, sehingga banyak yang tidak bisa masuk, dan bahkan mungkin celaka di depan pintu. Tapi bukan begitu. Maksudnya adalah, sebuah organisasi itu besar tidak menentukan dia benar. Atau dia komunitasnya kecil, itu tidak membuktikan bahwa dia salah. Tidak demikian, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka tidak mendapat? Apakah mereka juga diberkati? Yes, secara universal, pandang you percaya sama dia atau tidak. Tetapi secara universal dia berikan, kalau dia izinkan kamu di dunia, berarti dia akan kasih makan, minum, fasilitas dunia yang dia akan kasih, asalkan kamu bekerja keras. Dan kamu bisa menabung, kamu bisa hemat, kamu bisa manajemen kekayaanmu, kamu bisa kaya raya. Banyak orang di luar sana yang lebih kaya daripada orang Kristen, bahkan banyak yang melarat. Karena Yesus sudah bilang itu. Dia menurunkan hujan, menerbitkan matahari kepada orang benar dan kepada orang yang tidak takut Tuhan, orang fasik. Itulah Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa kamu diberkati Tuhan dengan materi karena kamu takut Tuhan. No. Kalaupun Tuhan kasih, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Mengapa? Karena orang yang mencari itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang bekerja keras. Mereka akan dapat. Kalau berbicara berkat jasmani, itu universal, brother. Saya dalam pelayanan itu disponsori oleh orang-orang Konghucu yang tidak kenal Tuhan, tapi mereka kaya raya. Saya pernah cerita, ada teman pengusaha orang Konghucu tinggal di Jakarta. Dia punya kapal tanker minyak untuk bawa minyak dari Arab sana. Itu ada 5 tanker. Pernah dia minta saya untuk cari tanah untuk mobil pengantar BBM. Ada 200 mobil yang muatannya 4.000 liter. 200 mobil. Uangnya enggak tahu berapa banyak. Saya tanya uangnya berapa, Pak? Aduh, saya enggak tahu. Yang tahu adalah bendahara saya. Tinggal saya butuh dikasih. Luar biasa. Dia yang mensponsori saya dalam pelayanan. Bukan anak Tuhan. Dia enggak kenal Tuhan. Teman-teman saya banyak yang enggak kenal Tuhan. Ada teman saya orang muda bangun gereja untuk teman saya hamba Tuhan. Mereka luar biasa kayak bos timah. Jadi apakah Mormon karena besar diberkati? Ya, secara materi diberkati. Tetapi mereka kehilangan berkat spesifik, yaitu berkat keselamatan. Itu persoalannya di situ, bro. Mungkin itu jawaban saya. Ya, silakan. Ya, silakan Sister Aling. Ya, baik, terima kasih Bro Agus untuk kesempatannya. Pak Bram, shalom, selamat malam. Ya, Pak, ini saya mau menanyakan tentang Yeremia 17 ayat 5 yang tadi bunyi begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini banyak ya Pak ditemukan termasuk dalam umat Tuhan bahwa mereka ini memang
seperti lupa ya Pak, bahwa punya Tuhan yang menyertai. Jadi mereka banyak yang juga suka mengandalkan sesama manusia dan juga kekuatannya sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana Pak supaya kita bisa membangkitkan triknya gitu, iman kita ini supaya jangan seperti yang dikatakan firman ini. Iya, terima kasih Pak Bram. Tuhan berkati. Oh ya, ya. Jadi maksud Tuhan begini, ya, tidak salah ya Tuhan kita itu punya skill, tidak salah. Tuhan kasih kita karunia, talenta, keahlian, itu enggak salah. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dikasih kecerdasan, ya kan? Tidak semua orang loh yang bisa mengatur seperti ini di langsung. Tapi saudara-saudara dikasih kemampuan kan. Tetapi jangan sampai merasa karena kehebatan kita. Ini anugerah loh, kepercayaan. Jadi apa yang Tuhan kasih itu adalah kepercayaan. Di mana Tuhan percaya dengan kita. Nah, seharusnya apa yang kelebihan yang dikasih sama kita, entah itu harta, kekayaan, kehormatan, apa ya, kepandaian dan lain sebagainya itu, seharusnya kita pakai itu semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan meremehkan orang lain, kita akan menghina sesama kita yang lain, yang mungkin tidak selevel dengan kita. Kita akan membeda-bedakan antara sesama manusia yang dalam sudut pandang Tuhan tidak pernah membedakan. Kita membuat kotak-kotak jadinya. Nah, inilah yang Tuhan bilang, terkutuklah orang-orang itu. Makanya di situ dikatakan, yang hatinya jauh. Kalau hatimu tidak jauh, kamu tidak mungkin kan membanggakan diri sendiri sehingga meremehkan orang lain. Begitu. Tetapi ketika engkau tidak membanggakan dirimu, maka engkau menempatkan dirimu sama dengan orang lain. Seperti Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan, tetapi tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah itu. Tetapi dia mengambil posisi sama dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, makan, minum, tidur, menjalankan hidup seperti manusia, bergaul seperti manusia. Itulah contoh. Dia bisa lakukan segalanya, tetapi di dalam sisi tertentu dia katakan, aku tidak mengerjakan segala sesuatu itu dengan kemampuanku, tapi semua yang disampaikan oleh Bapa, itulah yang aku kerjakan. Jadi walaupun dia tahu bahwa dia punya semua kemampuan itu, dia tidak mau sombong dengan itu. Tapi dia menggunakan narasi apa? Apa yang diberitahukan oleh Bapa, itulah yang aku lakukan. Bahkan satu ayat yang biasanya dipakai oleh RT 6 untuk menyerang kita adalah apa? Soal kedatangan anak manusia. Ya, dia mengatakan tidak seorang pun tahu, malaikat pun tidak, bahkan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Itu artinya apa? Dia sedang mengajar kita, jangan andalkan dirimu sendiri. Apakah dia tidak tahu? Tahu. Tapi dia sedang mengajar kita. Kan dia adalah guru kan? Mengajar kita. Jadi sekali lagi, brother, kemampuan yang Tuhan kasih kepadamu hari ini, jangan kau andalkan itu. Orang tuamu, temanmu, mungkin bisa kita andalkan, tapi jangan andalkan mereka. Tapi andalkan Tuhan hanya ingin kita andalkan Dia. Ketika kita andalkan Dia, maka Dia akan gerakan teman kita, orang tua kita, saudara kita, bahkan Dia memberikan kemampuan ekstra tambah untuk kita, untuk mengerjakan perkara-perkara besar. Amin. Mungkin. Iya, baik. Terima kasih untuk pencerahannya Pak Bram. Tuhan berkati. Ya. Ya, terima kasih Sister Aling atas partisipasinya ya. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak, Pak Bram ya. Ini ya Pak Bram. Kan sebagai orang yang awam mungkin baru belajar kekristenan atau apa gitu kan, seringkali berkat-berkat itu is okay lah gitu kan, memang ada berkat gitu kan, tetapi saya pernah mengalami gitu ya Pak Bram, sebagai orang awam gitu ya Pak Bram yang baru belajar kekristenan, lihat ini pendeta siapa gitu ya namanya gitu kan, kemudian wah ini jangan ikutin dia karena dia mengajarkan teologi kemakmuran gitu loh Pak Bram. Pertanyaan saya,
seperti apa sih yang dimaksud teologi kemakmuran itu, dan ciri-cirinya apa Pak Bram gitu kan yang membedakannya dengan berkat yang Pak Bram beritahu tadi gitu loh. Silakan Pak Bram. Ya, harus dibedakan ya. Kalau kita berbicara teori kemakmuran, apakah Tuhan tidak berbicara kemakmuran? Tuhan bicarakan juga. Ya, Tuhan juga bicarakan soal kemakmuran. Ya, contohnya tadi kita sudah ambil contoh konkretnya Abraham. Satu, ketika Yesus datang, dia mengatakan apa? Aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam kelimpahan. Aku datang supaya mereka kaya dan kaya dalam segala hal. Kenapa Yesus menggunakan narasi semacam itu? Artinya Yesus sedang berbicara tentang kemakmuran. Tuhan itu ingin kita makmur, brother. Sekali lagi, Tuhan ingin kita makmur. Makmur itu apa sih? Makmur itu punya segalanya. Jasmani, rohani, semua harus punya. Makanya Yesus bilang, supaya mereka kaya dalam segala hal. Melingkupi semua itu. Alam real, alam jasmani, alam ilahi. Harus kaya di situ. Jadi apakah salah dengan kekayaan? No. Persoalannya adalah menjadikan berkat jasmani itu sebagai fokus tujuan dan sentral. Itu persoalan. Kalau itu sudah dijadikan sentral dan tujuan, maka kamu sudah menciptakan berhala baru atau Tuhan baru untuk dirimu. Kenapa? Karena seharusnya fokus kita, pengejaran kita adalah Allah dan kebenarannya. Ya. Dan sentral hidup kita adalah Kristus, bukan harta. Maka ketika ada harta, puji Tuhan sejahtera. Enggak ada harta, tidak akan kehilangan damai sejahteraku. Kan begitu, brother. Contohnya siapa? Lazarus, orang miskin. Walaupun dia miskin, imannya tetap stabil. Maka dia masuk surga. Itulah. Jadi jangan jadikan harta itu fokus. Makanya kadang-kadang kan orang Kristen akhirnya punya berhala, tapi dasar kalau dia punya berhala. Berhala itu apa? Itu tadi harta. Sehingga hari Minggu pun kerja, ya toh. Alasannya macam-macam. Nah, jadi mengajarkan supaya jemaat itu diberkati secara materi tidak salah, tapi jangan sampai menjadikan itu fokus tujuan. Tujuan hidupmu adalah mencari harta. Tujuannya kita itu harus cari Tuhan. Ya. Kalau nanti ada waktu saya bahas tentang Mazmur pasal 23, kita kupas di situ. Ya. Nah gitu. Jadi boleh kita kerja keras, brother. Memang Tuhan suruh. Tetapi jangan itu menjadi fokus. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Maka apa yang kamu kerjakan, Tuhan akan tambahkan. Sehingga kamu menikmati berkat Tuhan itu. Kan banyak orang kaya tapi tidak menikmati. Sakit-sakitan, check up terus tiap bulan, ya toh. Nah, apa nikmatnya itu? Teman saya juga gitu, pengusaha besar, dia punya apa wallet itu di mana-mana, ya kan? Miliarder dia, ya kan? Dia punya water park. Dia sekarang lagi, aku pulang kemarin, dia sudah lagi punya tempat apa ya, wisata baru. Dia buat perumahan di situ, dia seperti kayak villa-villa gitu. Kaya, tetapi dia ngeluh ngesah terus, susah tidur, check up terus ke Singapura, kesehatannya. Nah, jadi untuk apa? Tuhan ingin kita kaya, tapi nikmati kekayaan bersama Tuhan dan tolong orang lain, kan begitu, brother. Mungkin itu jawaban saya. Ya, berarti kalau fokusnya udah bukan lagi Tuhan Yesus, tapi kekayaan itu ya yang di nomor Yesusnya cuma sebagai apa? Cuma sebagai apa, untuk membenarkan atau itu ya, ini, Pak. Bro, suara bro terputus-putus.
Tes. Bagus ya, karena aku juga agak sedikit tesnya, Pastor. Lancar, Jadi Bro, suara fokus Bro kita, Agus. ya, berarti fokusnya harus Tuhan Yesus itu yang diutamakan, karena pengajar itu mungkin fokusnya lebih ke mencari kekayaannya gitu kan. Tuhan Yesusnya jadi second gitu kan, jadi yang kedua gitu ya, Pak Bram ya. Itu yang dimaksud teologi kemakmuran ya, kira-kira seperti itu ya. Iya, betul. Oke, Tuhan karena yang berhubung utama. waktu kita Nanti udah Tuhan kasih kok itu. mepet ya. Kalau cari Tuhan sungguh-sungguh nggak usah khawatir lah. Iya. Mungkin tak melimpah Ya. seperti orang. Ya, Tapi apa tadi yang kan kamu juga butuh selalu ada. Nggak pernah tidak ada. Saya ini dalam hidup ini, saya belajar. Makanya saya bilang saya orang kaya. Karena apa? Apa yang saya butuh, tinggal saya ngomong sama Tuhan. Itu kalau sesuai dengan kebutuhan saya, pas dikasih. Hari ini saya sedang bangun rumah. Rumah saya bukan kecil. Saya bangun. Nggak punya duit. Tapi itu kebutuhan. Kalau saya pensiun kan harus pulang, brother. Pasti saya pulang masih nginap sama orang tua. Ada aja Tuhan kasih. Gitu. Nah, itu kalau kebutuhan Tuhan kasih. Jangan khawatir. Gitu, bro. Jadi cari dulu kerajaan Allah ya, tadi yang Pastor Nats kita hari ini gitu ya. Oke, silakan mungkin untuk konklusi dan tutup doanya, silakan Pak Bram. Baik, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Abram pertontonkan kepada kita melalui Alkitab, kita belajar banyak dari Abram. Lepas dari segala kekurangan, kejatuhan dia, tetapi lihat kepada apa yang dia lakukan. Ketika dia dipanggil, dia taat. Disuruh Tuhan pergi. Dia tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Dia tidak pernah mempertanyakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, dia kerjakan dengan maksimal. Itulah sebabnya hidupnya diberkati, baik secara materi maupun secara iman. Dia disebut sebagai Bapa orang beriman, baik untuk Yahudi, orang Kristen. Sehingga apa? Ketika engkau memenuhi syarat yang diberikan oleh Tuhan, percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan akan terbitkan engkau seperti fajar di pagi hari, yang akan menghantar engkau sampai ke puncak. Kemudian dia akan menghantar kamu kembali ke pangkuan malam, di mana engkau dijemput oleh Tuhan, datang dalam kemuliaannya, bersama-sama dengan Tuhan di istana Maharaja, Raja Surgawi, Sang Kristus Tuhan kita. Nikmatilah itu bersama seperti Abram. Dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengakhiri pengajaran malam ini. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal yang Maha Suci, yang kami sanjung, kami puja di dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengikuti session ini. Kami percaya bahwa apa yang kami sudah sampaikan maksimal, lepas dari segala keterbatasan kami. Kami percaya Roh Kudus akan melanjutkannya, mengurapi, sehingga ketika orang lain mendengar diberkati, sehingga iman mereka bertumbuh menjadi iman yang kokoh sepanjang hidup mereka. Terima kasih untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan malam ini, baik saudara-saudara yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di live chat. Engkau memberkati mereka sekalian. Bahkan Engkau Roh Kudus mengurapi materi yang kami sampaikan itu, sehingga ketika orang lain yang mendengar yang bukan anak Tuhan, mereka pun dijamah oleh Roh Kudus dan diselamatkan. Bagi anak-anak Tuhan, biar mereka imannya tambah kuat dan kokoh dalam menghadapi guncangan badai dunia ini. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami akhiri pertemuan ini dan menyerahkan acara selanjutnya dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pelayanan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Bram. Dan jangan lupa ya teman-teman, stay tune tetap di channel kita Sema Adonai, karena pada malam hari ini nanti ada sesi pembelajaran berikutnya bersama dengan
Pak Dedi Kurniawan ya, dan moderatornya adalah Sister Ali. Tuhan berkati, silahkan operator.